Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Mara Adelia, dengan NIM 2010-533-021. Saya akan menjelaskan mengenai fungsi offset pada Excel. Fungsi offset ini salah satu fungsi lookup dan referensi untuk membuat rentang data berdasarkan referensi di mana titik awal sel, offset baris, kolom, serta tinggi baris dan lebar kolom. Nah, untuk formulanya sendiri, yaitu pertama ada reference. Untuk reference ini merupakan referensi yang merujuk ke sebuah sel atau rentang sel yang berdekatan. Ini sebagai titik acuannya. Kemudian ada rows. Rows ini jumlah baris ke atas atau ke bawah yang ingin dirujuk. Nah, misalnya ini merupakan titik reference kita. Nah, untuk rows-nya itu yang pendapatan bersih, laba bersih. Ini dihitung 0, kemudian ini 1, 2, 3. Kemudian di atas reference dihitung negatif. Nah, untuk selanjutnya ada calls. Calls ini merupakan jumlah kolom ke kiri atau ke kanan. Nah, kalau itu misalnya 2020, 2019, 2018. Untuk ini dihitung 0, kemudian 2020 dihitung 1, dan seterusnya 2, 3. Kemudian ke kiri reference dihitung negatif. Selanjutnya ada hack. Nah, untuk hack ini tuh opsional, tidak harus dibikin gitu kan. Jadi hack ini merupakan tinggi dalam jumlah baris. Kemudian selanjutnya ada width, yaitu opsional juga. Ini merupakan lebar, yaitu dalam jumlah kolomnya. Dan untuk lebih pahamnya, kita langsung contoh saja. Nah, pertama kita buat dulu sama dengan, kemudian offset, kemudian buka kurung, kemudian kita pilih referensinya. Kita jadikan Antam ini sebagai reference. Kemudian titik koma, terus rows-nya itu jumlah baris. Misalnya kita ingin menghitung di pendapatan bersih dulu yang terdekat. Itu terletak di rows 1. Kemudian kita ingin menghitung di 2016 misalnya. Ini terletak di 0, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ke 5. Kemudian kita akan mendapatkan hasilnya yaitu 9.106.260.754 rupiah. Apakah sama? Nah, ternyata sama. Nah, mungkin kita contohkan ke yang lain. Offset, buka kurung, kemudian Antam menjadi referensi lagi, titik koma. Kemudian kita ingin menghitung dar. Nah, dar ini terletak di baris ke-10. Nah, ke-10. Kemudian kita ingin menghitung misalnya di 2020. Ini terletak di kolom 1 ya. 0, 1. Kolom 1. Otomatis kita akan mendapatkan hasilnya itu 0,64. Nah, sama kan? Kemudian selanjutnya, offset ini juga bisa dikombinasikan dengan sum. Misalnya seperti ini. Klik dulu sama dengan sum, kemudian buka kurung, kemudian offset, buka kurung, kemudian klik referensinya dulu, titik koma, kemudian kita ingin menghitung apa gitu kan. Misalnya kita ingin menghitung jumlah aset. Jumlah aset terletak di baris 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di baris ke-6. Kemudian kita ingin menghitung di 2020 ya, misalnya. Berarti ini baris ke-1. Kemudian untuk height-nya, height itu kan tinggi. Nah, misalnya kita ingin menghitung rentangnya dari mana gitu. Misalnya 3 baris ke bawah nih, sampai ekuitas. Berarti rentangnya kan 3. Kemudian untuk lebarnya kita mau sampai tahun berapa? Misalnya tahun 2019. Berarti rentangnya adalah 2. Kemudian tutup kurung, sekali lagi tutup kurung. Berapakah hasilnya? Tunggu. Nah, ini hasilnya. Nah, kita coba nih. Kan dari sini sampai ke sini. Dapatkan hasilnya 100. Tunggu. Dapatkan hasilnya 122.330.885.944 rupiah. Nah, sama kan?
Nah, mungkin itu sedikit penjelasan tentang, formula Excel. Nah, terima kasih banyak, selanjutnya mungkin dilanjutkan oleh Haifa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Haifa Maulina Zahra dengan nomor BP 2010531034. Di sini saya akan mencoba menjelaskan cara pengaplikasian formula round pada laporan keuangan. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu fungsi round. Fungsi round itu digunakan untuk membulatkan angka ke sejumlah tempat desimal tertentu sesuai dengan aturan standar pembulatan angka. Formulanya sama dengan round, buka kurung, number, koma, 6 digits, tutup kurung. Nah, number di sini itu diisi dengan angka yang ingin dibulatkan atau sel yang berisikan angka yang ingin dibulatkan. 6 digit di sini diisi dengan jumlah digit pembulatan yang ingin diterapkan pada angka. Nah, jumlah digit di sini memiliki beberapa ketentuan. Yang pertama, jika 6 digit lebih besar dari 0, maka angka dibulatkan ke jumlah tempat desimal yang ditentukan atau di depan koma. Yang kedua, jika 6 digit adalah 0, angka dibulatkan ke bilangan bulat terdekat. Yang ketiga, jika 6 digit lebih kecil dari 0, angka dibulatkan ke sebelah kiri koma desimal atau di belakang koma. Nah, fungsi round ini memiliki dua jenis lagi, yaitu round up dan round down. Round up di sini digunakan untuk selalu membulatkan angka ke atas atau menjauhi 0. Dan fungsi round down digunakan untuk selalu membulatkan ke bawah atau mendekati 0. Nah, formula yang dipakai untuk fungsi round up dan round down ini juga sama dengan formula round, tinggal mengubah saja fungsi yang ada di sini, sama dengan. Langsung saja kita masuk ke contoh pengaplikasian fungsinya. Di sini saya sudah menyiapkan data perusahaan selama 5 tahun terakhir, dan saya mengambil data dari pendapatan bersih dari 5 tahun terakhir untuk contoh pengaplikasian fungsi round ini. Langsung saja kita mulai. Yang pertama, fungsi round. Formulanya yaitu sama dengan round, buka kurung, numbernya yaitu sel yang berisi angka yang ingin dibuatkan, koma, 6 digits. Nah, yang seperti yang tadi saya bilang, ada beberapa ketentuan. Yang pertama kita coba dari jika 6 digit adalah 0. Tutup kurung. Nah, di sini dia sudah membulatkan ke bilangan bulat terdekat. Ini dari 9.106.260,754 menjadi 9.106.261. Begitu plus terusnya tinggal kita tarik. Nah, dia sudah membulatkan ke bilangan bulat terdekat. Sekarang kita coba bagaimana jika 6 digitnya lebih besar dari 0. Contohnya angka 1. Nah, di sini dia membulatkan angka yang berada di sebelah kanan koma. Satu angka di sebelah kanan koma, yaitu 7. Nah, 0,754 dibulatkan menjadi 0,8. Karena di sini angkanya 1. Jika 2, dia akan membulatkan 2 angka yang berada setelah koma. Menjadi 750. Tinggal kita tarik ke bawah. Nah, semuanya juga sama, dibulatkan ke bilangan bulat terdekat. 2 angka setelah komanya. Sekarang kita coba jika dia lebih kecil dari 0. Minus 1. Ini dihapus dulu. Nah, dia akan membulatkan angka yang berada di
sebelah kiri koma atau satu angka di sebelah kiri koma. 0,751 dibulatkan menjadi 0. Begitu pula seterusnya kita tarik. Nah, semuanya sudah dibulatkan ke bilangan bulat terdekat. Sekarang kita coba fungsi round up. Kita tutup dulu agar tidak terganggu. Nah, formulanya juga sama dengan round up, angka yang ingin dibuatkan, 6 digitsnya kita coba dari 0. Nah, dia akan membulatkan ke atas, pembulatan terdekat ke atas. Kita tarik ke bawah. Nah, semuanya sudah dibulatkan ke bilangan bulat, dibulatkan ke atas menjadi seperti yang nomor 1 tahun 2016 dari 9.106.260,754 dibulatkan menjadi 9.106.261. Nah, seperti ini walaupun dia 0,2 di sini, tetapi dia tetap dibulatkan ke atas jika menggunakan fungsi round up. Sekarang kita coba jika 6 digitsnya itu lebih besar dari 0. Itu 1. Nah, dia akan membulatkan satu angka setelah koma. Kita tarik ke bawah. Nah, semuanya sudah dibulatkan ke atas. Seperti ini 0,205 dibulatkan menjadi 0,3, 0,972 dibulatkan menjadi 0, begitu pun seterusnya. Sekarang kita coba jika dia lebih kecil dari 0, 6 digitsnya. Minus 1. Nah, dia akan membulatkan bagian puluhan ke atas. Membulatkan ke atas bagian puluhannya. Nah, ini. Seperti contohnya 260 dibulatkan menjadi 270. 619 dibuatkan menjadi 620, begitupun seterusnya. Jika ingin membuatkan bagian ratusannya, kita tinggal mengubah ininya menjadi minus 2. Nah, dia sudah membuatkan bagian ratusannya menjadi ke atas. Nih, 260,754 dibuatkan menjadi 300. 619,205 dibuatkan menjadi 300, dan begitu pun seterusnya. Sekarang kita coba juga untuk fungsi round down. Sama juga, bedanya dia akan membuatkan angkanya ke bawah. Round down, angka yang ingin dibulatkan, koma, kita coba dari 0. Nah, sama juga, tapi dia akan membulatkan ke bawah. Seperti ini, 0,754 seharusnya dibulatkan ke atas kan, tetapi jika kita menggunakan rumus round down, dia akan membuatkan ke bawah. Kita tarik ke bawah. Nah, 0,205 dibulatkan ke bawah, 0,972 pun juga akan dibulatkan ke bawah. Sekarang kita coba jika 6 digitnya lebih besar dari 0. 1. Nah, dia akan membulatkan sama seperti sebelumnya, satu angka setelah koma dibulatkan ke bawah. Nah, ini seperti 0,205 dibulatkan menjadi 0,2, 0,972 dibulatkan menjadi 0,9, dan seterusnya. Nah,
Nah, sekarang bagaimana jika dia 6 digitnya lebih kecil dari 0, minus 1. Nah, dia akan membulatkan satu angka sebelum koma, dibulatkan ke bawah. Atau bagian puluhan dari angka ini dibulatkan ke bawah. Dari 260,754 dibulatkan menjadi 260, 619,205 dibulatkan menjadi 610, dan seterusnya, dibulatkan ke bawah. Dan jika ingin membulatkan ke bawah bagian ratusannya, kita tinggal mengubah menjadi minus 2. Nah, dia akan mengubah bagian ratusan dari 260 ini diubah menjadi dibulatkan ke bawah. Nah, seperti ini. 619,205 dibulatkan menjadi 600, 245,972 dibulatkan menjadi 200, dan seterusnya. Dan jika ingin melihat perbandingannya, kita bisa buat di sini. Misalnya di sini 0 juga. Kita tarik ke bawah. Di sini kita buat juga 0. Kita tarik ke bawah. Kita coba buat 0. Kita tarik ke bawah. Nah, semua kita bisa lihat perbedaannya di sini. Jika fungsi round, dia akan dibulatkan ke bilangan bulat terdekat. Dan round up dibulatkan ke atas. Hasilnya sama dengan round, karena dia dibulatkan ke atas. Dan round down, ini dibulatkan ke bawah menjadi 260. Sekian dari saya penjelasan tentang formula round. Apabila ada kesalahan dalam penjelasan ini, mohon dimaafkan dan diperbaiki. Sekian dari saya dan terima kasih. Saya, Meisa Ersya Suryani, akan menjelaskan tentang fungsi in. Fungsi in yaitu membulatkan angka ke bawah bilangan bulat atau integer terdekat. Pada fungsi in, apabila angkanya negatif berkoma, maka otomatis akan dibulatkan ke bawah menjauhi nilai 0. Nah, fungsi in sendiri mirip dengan fungsi trunc. Bedanya, fungsi trunc ini hanya memangkas bilangan di belakang koma tanpa adanya pembulatan. Oke, langsung saja kita buat formulanya pada tabel ini. Formula tersebut dapat dibuat dengan mengetikkan sama dengan in buka kurung number. Number di sini bisa kita ketik seperti ini. Dan bisa juga kita buat selnya seperti ini. Yaitu hanya mengetikkan sel yang ingin kita bulatkan angkanya. Nah, cara yang lebih efektif yaitu kita cukup mengetikkan sel seperti ini, karena ini sesuai dengan rumus Excel dan mempermudah kita. Dengan cara seperti ini lebih gampang karena kita dapat mengkopinya ke bawah. Sedangkan untuk rumus seperti ini, itu kita gunakan hanya untuk satu angka saja, jadi agak memperlama kerja kita. Nah, untuk mempercepatnya, kita ketik sel seperti ini, dan langsung kita copy ke bawah. Maka akan muncul angka dari hasil rumus yang kita buat pada Excel tersebut. Selanjutnya pada trunc, itu caranya juga sama. Ketik sama dengan trunc, dan ketik sel yang kita tuju. Seperti ini. Lanjut kita copy ke bawah. Maka angka yang keluar sesuai dengan formula pada Excel tersebut. Nah, bisa kita lihat perbedaannya pada in dan trunc. Pada in itu kita membulatkan angka ke bawah. Jadi, bilangan negatif berkoma akan dibulatkan ke bawah menjauhi nilai 0, seperti pada negatif 0,39 menjadi negatif 1. Nah, pada fungsi trunc ini hanya memangkas bilangan komanya saja, maka terlihat
pada tabel yang dipangkas hanya komanya saja, sedangkan bilangannya tidak ada perubahan. Nah, untuk angka pada tabel ini saya mengambil dari data pada perusahaan PT yang sudah kami diskusikan bersama dalam kelompok. Nah, angka ini awalnya memang berupa persentase pada laporan keuangan. Jadi untuk mempraktekkan fungsi ing, saya hanya mengambil sampel angkanya tanpa ada persentasenya untuk dapat dipraktekkan fungsi ini. Ini dia formulanya pada fungsi in, dan ini fungsi trunk. Oke, itulah penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Albara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Albara Priandani dari jurusan Akuntansi 2010-537002. Akan mempresentasikan bagaimana pengoperasian fungsi count pada Microsoft Office Excel. Oke, langsung saja ke materi. Yang pertama yaitu apa pengertian dari fungsi count itu sendiri. Fungsi count pada operasi Excel adalah fungsi yang dapat memberikan informasi terkait jumlah data yang akan kita ketahui, seberapa banyak data yang akan kita cari. Jadi sebagai catatan, untuk fungsi count sendiri itu hanya dapat mencari jumlah data dan bukan total dari sebuah data. Jadi kesimpulannya adalah untuk mencari jumlah data kita dapat menggunakan fungsi count, dan untuk mencari total data atau total dari sebuah isi data kita bisa memakai fungsi sum. Selanjutnya itu ada beberapa macam-macam fungsi count. Yang pertama, count itu sendiri yang berlaku hanya untuk pengoperasian data yang bersifat numerik. Yang kedua, count A memberikan informasi terkait data yang bersifat angka maupun huruf. Yang kedua, count if memberikan informasi terkait menghitung data sesuai berdasarkan kriteria tertentu. Yang keempat itu count ifs, sama dengan count if tapi memiliki lebih dari satu kriteria. Yang kedua itu count blank, memberikan informasi terkait kekosongan yang ada pada data yang akan dicari atau yang sedang diolah. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan dua fungsi count saja, yaitu count A dan count blank. Jadi untuk perlu diingat, cara pengoperasian count A itu sendiri adalah kita mulai dari data numerik atau data yang bersifat angka, sama dengan count A blok kolom referensi. Pastikan untuk di awal pastikan semua kolom referensi berisi. Terdapat 7 data. Untuk memastikan apakah ini benar, blok lagi kolom referensi dan lihat pojok kanan bawah apakah sama dengan hasil rumus tadi. Kalau jika sama berarti rumus sudah benar. Dan untuk memastikan apakah count A ini tidak menghitung sel yang kosong, caranya adalah sama dengan count A. Untuk membuktikan, buka kurung, blok kolom referensi dan masukkan kolom yang kosong. Kolom yang kosong, enter. Terdapat 8 data. Mengapa 8? Yang sebenarnya dari data di awal ini terdapat 2 selisih kolom. Tetapi count A tidak membaca kolom yang kosong. Jadi yang masuk sebagai data pada count A itu hanyalah kolom yang berisikan data. Yang kedua itu coba untuk data yang bersifat huruf atau kalimat. Count A masih sama, buka kurung, blok kolom referensi, tutup kurung, enter. Apakah sifat ini berlaku untuk data huruf? Kita juga bisa mencek dengan hal yang sama. Pertama, count A, buka kurung,
blok kolom referensi, tutup kurung, enter, sama. Berarti sifat dari count ini sudah benar. Dan satu hal yang spesial dari count A yaitu dapat menghitung data atau jumlah data yang bersifat numerik dan huruf secara sekaligus dengan cara yang sama, yaitu count A, buka kurung, aset ya, blok kolom referensi, enter. Terdapat 24 data dari hasil count A dan yang diambil dari referensi numerik dan huruf. Yang kedua itu count blank. Maaf, kembali lagi ke count A. Jadi untuk total, anggap saja total dari segi numerik, count A blok semua data yang bersifat numerik atau angka, tutup kurung, dan enter. Terdapat 68 data numerik di kolom BC. Yang kedua yaitu pada huruf, sama dengan count A, data klasifikasi ini dan ini sampai ke bawah, tutup kurung, ada 42 data. Untuk memastikan berapa total seluruh data yang ada di worksheet ini, yaitu sum, apakah semua ini sudah benar, 110 data. Dan untuk ngecek numerik dan huruf apakah ini sudah valid atau belum, sama dengan count A, blok semua data, tutup kurung, enter, 110. Berarti sifat dari count A itu sendiri yang tidak dapat menghitung sel yang kosong. Yang pertama, yang bersifat data numerik maupun huruf, dan numerik dan huruf itu sudah benar. Selanjutnya yaitu fungsi count blank. Count blank itu sendiri adalah memberikan informasi terkait kekosongan yang ada pada data yang akan dicari atau yang sedang diolah. Di sini saya sudah memberikan beberapa data yang kosong, dilihat di pada kolom liabilitas, ada yang di warnanya berbeda, untuk memastikan apakah count blank ini berfungsi untuk mencari data yang kosong atau tidak. Caranya itu sama dengan count blank, hampir sama dengan count blank, cuma yang diketik count blank bukan count A. Blok kolom ini untuk bersifat numerik. Terdapat 2 kolom yang kosong di kolom liabilitas. 2 ini untuk yang numerik. Selanjutnya huruf. Yang pertama sama dengan count blank, buka kurung. Perlu diingat, kalau penulisan rumus itu salah, maka akan terdeteksi oleh Excel-nya sendiri. Baik, apakah ada yang kosong? Ada satu kosong pada kolom liabilitas untuk data yang bersifat huruf. Lalu selanjutnya yaitu untuk numerik huruf. Numerik, data yang bersifat numerik dan huruf. Yang pertama yaitu masih dengan cara hal yang sama dengan count blank, blok semua data, tutup kurung, enter. Terdapat 5 kolom yang kosong. Berarti sudah benar, yaitu 1,
2, 3, 4, dan 5. Untuk total itu sendiri, total data numerik terdapat sama dengan count count blank, buka kurung, masukkan semua data yang bersifat numerik, enter. Sedangkan untuk huruf, count blank, masukkan semua data yang bersifat huruf 3. Berarti terdapat 3 data yang kosong secara total yang hasil dari count blank itu sendiri. Sekian video dari saya. Jika ada salah dan kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan dengan NIM 2010-53-2027 dari jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba menjelaskan tentang penggunaan fungsi amorling untuk menentukan besarnya depresiasi pada aset tetap di suatu perusahaan. Tentunya kita harus mengetahui apakah itu amorling. Fungsi amorling adalah fungsi yang digunakan untuk menentukan depresiasi untuk setiap periode akuntansi. Dengan formula yaitu amorling, buka kurung cost, debt purchase, first period, survey, period, rate, basis, lalu tutup kurung. Penggunaan koma pada batas setiap item ini dapat diganti dengan titik koma sesuai dengan rumus yang tertera atau ketentuan yang diberikan oleh komputer masing-masing. Hal yang perlu diperhatikan yaitu tanggal harus dimasukkan dengan menggunakan fungsi date atau sebagai hasil dari rumus atau fungsi lain. Dengan kata lain, pengaturan tanggal atau untuk membuat tanggal harus sesuai dengan ketentuan atau fungsi date yang ada di laptop atau PC masing-masing. Selanjutnya adalah contoh pengaplikasian rumus amorling pada laporan keuangan, di mana di sini saya coba mengambil laporan keuangan dari PT Antam Tbk. Yaitu PT Antam membeli mobil operasional seharga 500 juta rupiah. Diperkirakan pada periode ke-15, harga mobil tersebut menjadi 50 juta rupiah. Mobil tersebut dibeli tanggal 5 Maret 2021. Penghitungan periode pertama akuntansi jatuh pada tanggal 31 Desember 2021. Depresiasi menggunakan metode garis lurus sebesar 6% per tahun. Dan pertanyaannya, berapa perhitungan depresiasi menggunakan metode amorling dengan basis bernilai 1? Dari data di atas dapat kita kelompokkan sebagai berikut. Pertama yaitu cost atau biaya pembelian, yaitu sebesar 500 juta. Periode atau perkiraan lamanya penggunaan dari aset tersebut adalah 15 tahun atau 15 periode. Salvage atau nilai sisa pada akhirnya yaitu 50 juta. Date purchase itu tanggal pembeliannya yaitu tanggal 5 Maret 2021. First periodnya yaitu jatuh pada tanggal 31 Desember 2021. Rate atau persentase depresiasi per tahunnya yaitu 6%. Dan menggunakan basis sebesar 1. Baiklah, kita akan coba melakukan atau mencobakan rumus amorling dari data-data di atas. Pertama, tentunya selalu dimulai dengan tanda sama dengan. Kita tulis amorling. Buka kurung. Di sini pertama cost, koma, kemudian date purchase, koma, kemudian first periodnya 1 Desember, kemudian nilai sisanya, kemudian periodnya yaitu 15 periode, terakhir itu adalah rate-nya, persentasenya, dan basisnya kita menggunakan 1. Dari penggunaan fungsi amorling tadi,
kita dapatkan bahwasanya besarnya depresiasi pada tahun atau periode ke-15 adalah Rp5.260.274. Untuk membuktikan apakah hasil ini benar atau tidak dapat kita lakukan dengan menerapkan fungsi Amorling pada tabel berikut. Pertama, kita mencari untuk periode 0 seperti rumus yang tadi, dimulai dengan sama dengan buka kurung, kita dulu Amorling, buka kurung, pertama yaitu cost, karena nanti untuk mempermudah kita dapat melakukan penguncian atau mengabsurkan sel cost ini agar nanti dapat ditarik ke bawah hasilnya. Kunci untuk bagian cost, kemudian untuk tanggal pembelian 5 Maret kita kunci, kemudian untuk first period-nya 31 Desember kita kunci, Selfie nilai sisanya kita kunci, period selanjutnya adalah period. Karena periode pada tabel ini berbeda-beda, maka tidak perlu diabsolutkan, ini hanya menyesuaikan dengan nilai yang tertera pada tabel. Rate atau persentase, absolutkan. Basisnya kita absolutkan juga. Cukup. Dari rumus Amorling ini kita dapatkan pada periode 0, depresiasinya adalah sebesar 24.739.726. Kenapa di sini adalah periode 0? Karena dari tanggal pembelian sampai penghitungan periode akuntansi jatuh tanggal 31 Desember 2021 itu tidak cukup 1 tahun periode akuntansi. Jadi di sini kita membuatnya jadi periode 0. Karena tadi rumusnya sudah diabsolutkan, ini tinggal ditarik ke bawah. Dan untuk nilai residunya yaitu sama dengan biaya pembelian dikurang dengan depresiasi tahun pertama. Tahun kedua, nilai residu sisa dari tahun 0 dikurang dengan depresiasi tahun pertama, periode pertama. Ini tinggal kita tarik ke bawah. Dari tabel ini dapat kita lihat bahwasanya penggunaan fungsi Amorling kita tadi memang terbukti di mana besarnya depresiasi atau Amorling pada periode ke-15 adalah 5.260.274 sama dengan hasil yang ini, dan residu atau nilai sisa pada periode ke-15 adalah 50 juta sesuai dengan target awal yang kita rencanakan tadi. Mungkin itu sedikit penjelasan dari saya tentang penggunaan fungsi Amorling. Terlebih dan kurangnya saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.